Shalom, selamat pagi Ibu serta teman-teman. Kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan materi yang kami bawakan saat ini. Mungkin sebelum daripada itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan identitas diri kami. Perkenalkan, nama saya Arjan PKI dan teman saya Agustin Aso. Universitas Cendrawasih, Fakultas FKIP, Program Studi Pendidikan Geografi, semester 2, kelas. Oke guys, kita akan masuk pada definisi data. Kita akan tahu sama-sama definisi data seperti apa ya. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Berarti data itu sebuah catatan atas kumpulan fakta yang terjadi di lapangan. Data cuaca adalah keterangan tentang keadaan atmosfer pada setiap saat yang menyatakan keadaan atmosfer pada saat itu dan digunakan pada setiap saat itu pula. Data cuaca diperoleh dengan cara pengamatan, pengukuran pada saat itu, dan perhitungan atau analisa dilakukan di stasiun tertentu. Berarti stasiun yang bersangkutan dalam menyediakan data cuaca. Oke, fix, kita akan masuk pada yang berikutnya. Oke, kita masuk pada data iklim. Kita akan ketahui sama-sama data iklim itu seperti apa. Data iklim adalah data cuaca yang dapat digunakan sebagai petunjuk mengenai keadaan iklim di suatu tempat hingga semua bentuk data cuacanya yang dihasilkan oleh pencatat otomatis seperti termograf, higrograf, anemograf. Berarti ini adalah alat yang digunakan untuk mengetahui keadaan atmosfer dalam rata-rata jangka waktu yang panjang di suatu wilayah yang relatif luas. Ini kita masuk pada jenis-jenis cuaca dan iklim. Kita akan ketahui sama-sama ada 4 jenis cuaca dan iklim. Yang pertama, cuaca cerah. Cuaca cemerlang berarti matahari bercahaya jernih dan udara terasa segar. Dan yang kedua, cuaca panas. Udara terasa panas saat cuaca panas, variabel yang memicu udara kering. Dan yang ketiga, cuaca mendung. Pada langit ditemukan beberapa awan. Suasana hal ini dikenal seperti cuaca mendung. Dan yang keempat, kita masuk pada cuaca dingin. Suatu tempat mengalami cuaca adem jika kelembapan udara tinggi dan anginnya terlalu banyak. Ini akan mengalami cuaca dingin. Oke guys, kita akan masuk pada contoh data cuaca dan iklim. Kita akan ketahui sama-sama. Yang pertama, kita akan ketahui contoh cuaca. Contoh cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Cuaca pagi hari Jayapura hujan. Cuaca pada sore hari diperkirakan cerah. Cuaca siang hari di Jayapura mendung, tetapi tiba-tiba cuaca menjadi panas. Berarti kita akan menyimpulkan dari penjelasan atas, kita mengetahui sifat dari cuaca itu tidak akan tetap dan akan selalu berubah-ubah, dan itu yang kita selalu rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan masuk pada contoh iklim. Dalam kehidupan sehari-hari adanya perbedaan iklim tropis dan subtropis Indonesia dan Oke guys, kita akan masuk pada lembaga penyedia data cuaca dan iklim. BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ini memiliki tugas utama untuk merumuskan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Artinya, BMKG memiliki kewenangan penuh dalam bidang tersebut. Dan BMKG memiliki kewenangan penuh dalam menyediakan data cuaca dan iklim di suatu daerah dan di suatu wilayah. Dan ini yang kita akan rasakan di dalam kehidupan kita sehari. Halo, selamat pagi kepada Ibu dosen serta adik-adik. Saya atas nama Agustin Aso. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 dan 5 sambungan dari adik Ardinan. Di sini pertanyaan nomor 4, situs atau halaman data cuaca dan iklim. Jawaban,
1. http data online BMKG Go ID. 2. http Fitro ID sosial budaya. 3. http www Klimatlif informasi. 4. http penabiro wordpress.com. Kemudian saya akan melanjutkan soal nomor 5. Pertanyaan di sini, penerapan data cuaca dan iklim. Adalah klimatologi merupakan ilmu yang mempelajari kondisi jangka panjang dari dinamika fisik atmosfer, cuaca dan iklim. Bidang ilmu ini dapat diterapkannya sedang berkembang pesat khususnya di tingkat internasional, sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya atmosfer serta interaksinya. Terima kasih. Kembali ke waktu kepada adik Arinan.